melanjutkan soal teori peluang nomor 5. Eh, yang nomor 5A yaitu give a sample space for this experiment. Karena partikel alfa dipancarkan secara acak dalam interval waktu tetap, maka untuk ruang sampelnya adalah himpunan semua kemungkinan jumlah partikel yang dapat dipancarkan, yaitu ruang sampel 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, yang merupakan bilangan bulat non-negatif atau biasa disebut dengan bilangan bulat positif. Yang B, the elapsed time is measured until the first alpha particle is emitted. Give a sample space for this experiment. Karena waktu merupakan variabel kontinu dan tidak bisa negatif, maka ruang sampelnya adalah ruang sampel 0 sampai T hingga, yang berarti waktu yang diukur bisa bernilai positif berapapun tetapi tidak bisa 0 atau negatif. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Abdul Mafto. Di sini saya akan mengerjakan soal nomor 10. Berdasarkan soal nomor 3, misalkan untuk suatu kelompok raster tertentu, keempat golongan darah memiliki kemungkinan yang sama untuk muncul. Nah, hitung probabilitas bahwa pendonor kedua dapat menerima darah dari pendonor pertama. B. Hitung probabilitas bahwa setiap pendonor dapat saling menerima darah satu sama lain. Oke, diketahui empat golongan darah O, A, B, dan AB memiliki probabilitas yang sama, yaitu peluang golongan darah O, A, B, dan AB adalah 1/4. Dan di sini ada tabel terkait golongan tipe golongan darah dan golongan darah mana yang bisa menerima dari tipe tersebut. Nah, hitunglah probabilitas bahwa pendonor kedua dapat menerima darah dari pendonor pertama. Jawab. Misalkan pendonor pertama yaitu X dan pendonor kedua memiliki golongan darah Y yang dipilih secara acak. Nah, kita ingin mencari probabilitas bahwa Y bisa menerima darah dari X atau peluang X dengan syarat peluang Y dengan syarat X. Dari tabel kita lihat pasangan yang memenuhi syarat. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan rumus peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B dengan syarat A atau peluang B dikali dengan peluang A dengan syarat B. Nah, semisal X sama dengan O, Y bisa apa saja karena golongan darah O bisa untuk tipe golongan darah lain, maka probabilitasnya adalah seperempat dikalikan satu atau 4/4 hingga hasilnya seperempat. Nah, semisal X adalah golongan darah A, karena A hanya bisa mendonor untuk golongan darah A dan AB, maka probabilitasnya adalah seperempat dikalikan 2/4 hingga hasilnya 1/8. Begitu juga dengan golongan darah B, yaitu seperempat kali 2/4 sama dengan 1/8. Nah, untuk golongan darah AB, karena AB hanya bisa mendonor untuk dirinya sendiri, maka peluangnya adalah 1/4 dikalikan 1/4 hingga hasilnya adalah 1/16. Nah, selanjutnya adalah total probabilitas dari hasil tersebut kita jumlahkan satu per satu hingga hasilnya adalah 9/16, sehingga probabilitas bahwa pendonor kedua dapat menerima darah dari pendonor pertama adalah 9/16 atau 56,25%. Untuk soal kedua, B, probabilitas bahwa kedua pendonor dapat saling menerima darah. Nah, pendonor bisa saling menerima darah hanya jika keduanya memiliki golongan darah yang sama. Karena itu, satu-satunya cara agar kompatibilitas berlaku adalah dua arah. Pasangan yang memenuhi syarat adalah jika pendonor yang pertama A, golongan darah O hanya bisa menerima dari O, A bisa menerima dari A, B bisa menerima dari B, dan AB bisa menerima dari AB, golongan darah AB. Next. Sehingga probabilitas untuk masing-masing pasangan yaitu peluang O dengan syarat O dapat ditulis dengan seperempat kali seperempat hingga hasilnya 16. Begitu juga dengan peluang
golongan darah A, B, dan AB, yaitu 1/16. Sehingga total probabilitasnya dijumlahkan setiap peluang tersebut hingga mendapatkan hasilnya adalah 4/16 atau sekitar 1/4 atau 25%. Itu saja pemaparan untuk soal nomor 10 yang A dan B. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang jawaban untuk nomor 10C dengan soal consider exercise 3. Suppose for a particular racial group the four blood types are equally likely to occur. C. Compute the probability that neither can receive blood from the other, yang artinya disuruh menghitung probabilitas bahwa dua pendonor tidak dapat menerima darah satu dengan yang lain. Dapat dari exercise nomor 3, exercise 3. Himpunan semesta, himpunan semestanya yaitu OO, OA, OB, OAB, AU, AA, AB, AAB, BO, BA, BB, BAB, ABO, ABA, BB, dan AB. Dan dimisalkan himpunan F untuk pendonor yang tidak dapat menerima darah satu dengan yang lain, yaitu AB dan BA. Peluang AB sama dengan seperempat dikali seperempat sama dengan 1/16, dan peluang BA sama dengan seperempat dikali seperempat sama dengan 1/16. Maka peluang F atau peluang atau probabilitas bahwa dua pendonor tidak dapat menerima darah satu sama lain sama dengan 1/16 ditambah 1/16, yaitu 2/16 disederhanakan menjadi 1/8. Jawabannya 1/8. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang jawaban untuk nomor 10C dengan soal consider exercise 3. Suppose for a particular racial group the four blood types are equally likely to occur. C. Compute the probability that neither can receive blood from the other, yang artinya disuruh menghitung probabilitas bahwa dua pendonor tidak dapat menerima darah satu dengan yang lain. Dapat dari exercise nomor 3, exercise 3. Himpunan semesta, himpunan semestanya yaitu OO, OA, OB, OAB, AU, AA, AB, AAB, BO, BA, BB, BAB, ABO, ABA, BB, dan AB. Dan dimisalkan himpunan F untuk pendonor yang tidak dapat menerima darah satu dengan yang lain, yaitu AB dan BA. Peluang AB sama dengan seperempat dikali seperempat sama dengan 1/16, dan peluang BA sama dengan seperempat dikali seperempat sama dengan 1/16. Maka peluang F atau peluang atau probabilitas bahwa dua pendonor tidak dapat menerima darah satu sama lain sama dengan 1/16 ditambah 1/16, yaitu 2/16 disederhanakan menjadi 1/8. Jawabannya 1/8. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang jawaban untuk nomor 10C dengan soal consider exercise 3. Suppose for a particular racial group the four blood types are equally likely to occur. C. Compute the probability that neither can receive blood from the other, yang artinya disuruh menghitung probabilitas bahwa dua pendonor tidak dapat menerima darah satu dengan yang lain. Dapat dari exercise nomor 3, exercise 3. Himpunan semesta,
himpunan sebesarnya yaitu UU, UA, UB, UAB, AU, AA, AB, AAB, BU, BA, BB, BAB, ABU, ABA, BB, dan AB. Dan dimisalkan himpunan F untuk pendonor yang tidak tahu menerima darah satu dengan yang lain, yaitu AB dan BA. Peluang AB sama dengan seperempat dikali seperempat sama dengan 1/16, dan peluang BA sama dengan seperempat dikali seperempat sama dengan 1/16. Maka peluang F atau peluang atau probabilitas bahwa dua pendonor tidak dapat menerima darah satu sama lain sama dengan 1/16 ditambah 1/16, yaitu 2/16 disederhanakan menjadi 1/8. Jawabannya 1/8. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan tugas satu teori peluang nomor 16. Di mana sesuai dengan perintah soal nomor 16 merupakan pembuktian teorema 1.4 A gabungan B gabungan C sama dengan A gabungan B gabungan C dengan menggunakan teorema 1.4.3, di mana kita ketahui bahwa teorema 1.4.3 berisi peluang A gabungan B sama dengan peluang A tambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Dari teorema ini, kita dapat mensubstitusikannya menjadi persamaan baru dan kita menambahkan C, di mana peluang A gabungan B gabungan C sama dengan peluang A gabungan B. Dari ini, peluang A gabungan B ini ditambah dengan peluang C. Dikurangi peluang A gabungan B irisan C. Kita mendapatkan persamaan pertama. Selanjutnya, kita menggunakan untuk A gabungan B irisan C ini, kita menggunakan A irisan C gabungan B irisan C. Lalu, maka dengan menggunakan teorema 1.4.3 lagi, di mana peluang A gabungan B yang awal ini, namun kita tambahkan irisan C, dari ini kita peroleh peluang A irisan C ditambah peluang B irisan C dikurangi peluang A irisan B irisan C. Dan kita substitusikan persamaan yang telah kita dapat, yaitu dari persamaan ini, dari teorema 1.4.3, dan kita tambahkan juga dari ini, yang ditambah dengan C ini. Kita peroleh peluang A tambah peluang B dikurangi A irisan B, ini dari teorema 1.4.3 yang ini. Lalu karena ini gabungan C, maka kita tambahkan peluang C dikurangi A gabungan B irisan C, di mana kita menjabarkannya menjadi peluang A tambah peluang B ditambah peluang C dikurangi A irisan B dikurangi yang A gabungan B irisan C ini, kita substitusikan dari persamaan yang kita dapat ini tadi. Jadi dikurangi peluang A irisan C dikurangi peluang B irisan C ditambah dengan B irisan B irisan C. Maka dari pembuktian ini menggunakan teorema 1.4 terbukti bahwa soal nomor 16 dapat kita selesaikan dengan menggunakan teorema 1.4.3, atau dengan kata lain terbukti bahwa persamaan 1.4.4 dapat dikerjakan dengan teorema 1.4.3. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas satu teori peluang nomor 23. Oke, jadi dari soal nomor 23 ini dapat kita peroleh informasi yang pertama, yaitu terdapat peluang A dan peluang B, di mana peluang A merupakan televisi berwarna, sedangkan peluang B merupakan televisi hitam putih. Peluang A memiliki peluang sebesar 0,4, yaitu 0,4 televisi berwarna, dan peluang B 0,3 peluang dari televisi hitam putih. Lalu kita juga memperoleh informasi bahwa peluang A gabungan B merupakan 0,5.
Lalu yang ditanyakan dalam soal A yaitu tentukan nilai dari P peluang A irisan B. Peluang A irisan B berarti pada rumus peluang A irisan B ini dapat kita cari nilainya menggunakan rumus peluang A gabungan B. Di mana peluang A gabungan B kan sudah diketahui nilainya. Lalu peluang A dan peluang B sudah diketahui nilainya. Jadi kita tinggal mensubstitusikan pada rumus peluang A gabungan B sama dengan peluang A tambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Di mana peluang A gabungan B merupakan 0,5, peluang A 0,4, dan peluang B 0,3. 0,5 maka diperoleh hasil 0,5 sama dengan ini. 0,5 ini di jadi peluang A irisan B nanti dipindah ke kiri, pindah ruas ke kiri, dan 0,5 pindah ruas ke kanan. Di mana kita peroleh 0,7 dikurangi 0,5 maka hasilnya 0,2. Jadi hasil dari peluang A irisan B sesuai yang ditanyakan dalam soal 23A hasilnya adalah 0,2. Sekian dari saya. Nomor 23 yaitu a Curtin family owns two television sets, one color atau satu berwarna, and one black and white set, dan satu hitam dan putih. Let A be the event the color set is on, and B the event the black and white set is on. Jika peluang A yaitu 0,4, peluang B yaitu 0,3, dan peluang A gabungan B yaitu 0,5, find the probability of each event. Kita dapat menuliskannya yaitu peluang A 0,4 untuk peluang TV berwarna yang menyala. Peluang B 0,3 untuk peluang hitam putih yang menyala, dan peluang A gabungan B yaitu 0,5. Maka untuk soal 23B, find the probability of the color set is on and the other is off, atau peluang TV berwarna menyala dan TV hitam putih mati. Kita dapat menggunakan rumus peluang gabungan, yaitu peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Kemudian kita substitusikan nilai peluang A gabungan B yaitu 0,5 sama dengan 0,4 ditambah 0,3 dikurangi peluang A irisan B. Kemudian kita pindah ruas yaitu peluang A irisan B sama dengan 0,4 ditambah 0,3 dikurangi 0,5 yaitu didapatkan peluang A irisan B sama dengan 0,2. Kemudian kita hitung berdasarkan soal, yaitu peluang TV berwarna menyala, peluang A, dan TV hitam putih mati. Karena yang diketahui untuk hitam putih menyala adalah peluang B, maka apabila TV hitam putih mati, itu kita dapat menggunakan B komplement. Sehingga didapatkan peluang A irisan B komplement sama dengan peluang A dikurangi peluang A irisan B. Kemudian kita substitusikan nilai sehingga 0,4 dikurangi 0,2 didapatkan 0,2. Sehingga peluang TV berwarna menyala dan TV hitam putih mati yaitu 0,2. Kemudian soal berikutnya pada nomor 23, a Curtin family owns two television sets, one color and one black and white set. Let A be the event the color set is on and B the event the black and white set is on. Jika peluang A 0,4, peluang B 0,3, dan peluang A gabungan B yaitu 0,5, find the probability of each event. Kita dapat tuliskan dulu, yaitu peluang A 0,4 untuk TV berwarna yang menyala, peluang B 0,3 untuk hitam putih yang menyala, dan peluang A irisan peluang A gabungan B yaitu 0,5. Kemudian soal 23C, find the probability of exactly one is on, atau peluang tepat satu TV menyala. Kita dapat menggunakan rumus peluang gabungan, yaitu peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Kita substitusikan nilai
yaitu 0,5 sama dengan 0,4 ditambah 0,3 dikurangi peluang A irisan B. Kemudian kita pindah ruas, sehingga menjadi peluang A irisan B sama dengan 0,4 ditambah 0,3 dikurangi 0,5, yaitu 0,2. Kemudian kita cari satu persatu untuk peluang tepat satu TV menyala. Pertama kita cari untuk peluang TV hitam putih yang menyala, sehingga TV yang berwarna mati kita dapat menuliskan dalam bentuk peluang A komplement irisan B sama dengan peluang B dikurangi peluang A irisan B. Kita substitusikan nilai sehingga 0,3 dikurangi 0,2 yaitu 0,1. Kemudian kita cari peluang tepat satu TV lainnya yang menyala, yaitu untuk TV berwarna yang menyala atau peluang A, sehingga untuk TV yang hitam putihnya mati atau B komplement. Sehingga kita dapat menuliskannya dalam bentuk peluang A irisan B komplement sama dengan peluang A dikurangi peluang A irisan B sama dengan 0,4 dikurangi 0,2 sama dengan 0,2. Sehingga untuk total peluang tepat satu TV menyala, yaitu kita totalkan keduanya, maka peluang A irisan B komplement ditambah peluang A komplement irisan B, yaitu 0,2 ditambah 0,3 sama dengan 0,5. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait soal yang telah saya kerjakan di bab teori peluang. Soal pertama yaitu soal nomor 23D. Sebuah keluarga memiliki dua perangkat TV, yakni TV berwarna dan TV hitam putih. Misalkan A adalah peristiwa saat perangkat TV berwarna menyala dan B adalah peristiwa saat perangkat TV hitam putih menyala. Jika PA atau peluang A sebesar 0,4 dan peluang B sebesar 0,3 serta PA gabungan B sebesar 0,5, carilah peluang pada peristiwa tidak ada perangkat TV yang menyala baik TV berwarna dan TV hitam putih. Lalu kita jawab, kita ketahui di sini A sebagai peristiwa TV berwarna menyala, peluangnya sebesar 0,4, B peristiwa TV hitam putih menyala, peluangnya sebesar 0,3, dan A gabungan B peristiwa setidaknya salah satu atau kedua TV menyala, peluangnya sebesar 0,5. Ditanya peluang kedua TV tidak menyala. Kita jawab, di sini kita misalkan peristiwa kedua TV tidak menyala, dimisalkan A komplement irisan B komplement. Lalu kita masuk ke rumus. Di sini saya menggunakan rumus sifat ke-6 dari sifat peluang, yaitu PA gabungan B sama dengan 1 min PA komplement irisan B komplement. Karena A komplement irisan B komplement yang ditanyakan, kita pindah ruas, kita keluarkan. Jadinya rumusnya jadi PA komplement irisan B komplement sama dengan 1 min PA gabungan B. Diketahui di soal PA gabungan B sebesar 0,5, jadi 1 dikurangi 0,5 menghasilkan 0,5. Jadi di PA komplement irisan B komplement sama dengan 0,5. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait soal yang telah saya kerjakan di bab teori peluang, yaitu soal kedua, soal nomor 28A. Sebuah kantong berisi 5 bola biru dan 3 bola merah. Seorang anak mengambil 1 bola lalu mengambil bola kedua tanpa pengembalian. Pada nomor 27, nomor sebelumnya dimisalkan bola ketiga diambil tanpa pengembalian juga. Maka carilah peluang tidak ada bola merah yang tersisa setelah pengambilan ketiga. Kita jawab, di sini diketahui R1 dimisalkan sebagai pengambilan pertama dapat bola merah, R2 dimisalkan pengambilan 2 dapat bola merah dengan syarat pengambilan 1 juga harus bola merah, R3 dimisalkan pengambilan 3 dapat bola merah dengan syarat pengambilan 1 dan 2 mendapatkan bola merah juga. Diketahui di soal jumlah bola merah ada 3 buah dan jumlah bola biru ada 5 buah.
ditanya peluang tidak ada bola merah yang tersisa setelah pengambilan 3. Dijawab, kita total terlebih dahulu bola merah dan bola biru, yaitu 3 ditambah 5, jadi 8. Lalu kita misalkan peluang tidak ada bola merah yang tersisa setelah pengambilan 3, yaitu P R1 irisan R2 irisan R3. Sama dengan PR1 dikali PR2 dengan syarat R1 dikali PR3 dengan syarat R1 irisan R2. Di sini kita menggunakan rumus teorema perkalian peluang bersyarat. PR1 di sini kita ketahui sebagai 3/8. 8 di sini adalah total seluruh bola merah dan bola biru. Lalu 3 di sini ada jumlah bola merah yang belum diambil sama sekali. Lalu di PR2 syarat R1 yaitu 2/7 karena di sini bolanya sudah berkurang 1 diambil di pengambilan pertama dan bola merah juga berkurang 1 menjadi 2. Jadi ya 2/7. Lalu PR3 dengan syarat R1 irisan R2 yaitu 1/6 karena 6 ini 2 bola sudah diambil pada pengambilan pertama dan pengambilan kedua dan 1 di sini adalah sisa bola merah yang telah diambil pada pengambilan pertama dan kedua. Lalu dikalikan semua 3/8 dikali 2/7 dikali 1/6 menghasilkan 6/336. Lalu kita sederhanakan menjadi 1/56. Jadi PR1 irisan R2 irisan R3 adalah 1/56. Hari ini saya akan mengerjakan soal nomor 28, yaitu the bag contains of 5 blue balls and 2 red balls. Suppose a third ball is thrown without replacement. Find yang pertama peluang dari one red ball left atau tersisanya 1 bola merah. Lalu yang C, peluang terambilnya 1 bola merah hanya di pengambilan terakhir. Nah, kita kerjain yang B dulu. One red ball left. Berarti di sini adalah tersisanya 1 bola merah di 1 bola merah di tas ya. Nah, berarti kita tahu ruang sampelnya berarti ada merah, merah, biru, lalu bisa biru, merah, merah, bisa juga merah, biru, merah. Nah, pokoknya ada 1 merah yang nggak keambil di tas. Oke, kita cari satu-satu untuk peluang merah, merah, biru terlebih dahulu. Ya, kita cari peluang merah, terambilnya merah pertama. Nah, tadi kan bolanya ada 8, lalu merahnya ada 3. Berarti untuk pengambilan pertama merah adalah 3/8. Lalu pengambilan merah kedua apabila merah pertama sudah terambil tanpa pengembalian. Ya, tadi kan berarti berkurang ya merahnya dan juga total bolanya. Jadi 2/7. Kemudian pengambilan biru ketiga apabila merah kedua sudah diambil tanpa pengembalian. Untuk bola birunya tetap 5 karena belum diambil, tapi bolanya berkurang menjadi 6. Jadi kalau sekarang kita tinggal cari peluangnya, kita kalikan semua menjadi 3/8. 3/8 dikali 2/7 dikali 5/6. Ya, sama dengan 336. Kita sederhanakan menjadi 5/56. Nah, lalu yang kedua, peluang dari BRR. Nah, ini peluang dari B1 dulu, terambilnya B1 belinya tadi ada 5, total bolanya 8, 5/8. Kemudian bola merah kedua, apabila biru pertama sudah terambil, tanpa pengembalian ya, berarti untuk merahnya tetap 3, lalu bolanya menjadi 7, berkurang karena sudah diambil 1. Lalu merah ketiga, apabila merah keduanya sudah terambil tanpa pengembalian, berarti berkurang jadi 2/6, 1/3. Nah, dari sini
kita cari lagi peluang dari BRR, yaitu sama dengan kita kali semuanya 5/8 dikali 3/7 dikali 1/3. Hasilnya adalah 15 per 168. Nah, sama dengan kita sederhanakan menjadi 5/56. Nah, lalu yang ketiga tadi ada peluang dari apa tadi RBR. RBR. Nah, jadi peluang yang peluang munculnya merah pertama adalah 3. Tadi kan jumlah merahnya 3, lalu jumlah bolanya total 8, 3/8. Lalu peluang munculnya biru kedua apabila merah pertama sudah diambil, berarti birunya tetap 5, tapi bolanya berkurang 1, jadi 7. Lalu peluang merah ketiga apabila biru kedua sudah diambil. Nah, berarti kan berkurang ya, tadi merahnya yang di pertama sudah diambil 3, jadi sudah diambil, berarti sekarang menjadi 2. Lalu bola totalnya juga menjadi 6, jadi 1/3. Lalu kita kali semuanya untuk mencari peluangnya. RBR sama dengan 3/8 dikali 5/7 dikali 1/3. Totalnya sama dengan 15/16, 168. Nah, kita sederhanakan menjadi 5/56. Lalu kita total semuanya untuk mencari peluang dari one red ball left. One red ball left. Oke, berarti tinggal kita jumlah semuanya dari awal, yaitu 5/56 tambah 5/56 tambah 5/56. Hasilnya adalah 15/56. Oke, jadi peluang dari one red ball left adalah 15/56. Kemudian untuk soal yang C, yaitu peluang dari first red ball on last draw. Jadi kita mencari bola pertama yang keluar hanya di pengambilan terakhir. Nah, berarti di sini kita tahu ruang sampulnya adalah berarti hanya biru, biru, merah. Karena yang kita butuhkan merah, terambilnya terakhir aja. Oke, jadi kita cari langsung peluang biru 1, biru terambil pertama kali. Yaitu tadi kan jumlah biru ada 5, lalu total bolanya ada 8, berarti 5/8. Kemudian peluang dari biru kedua terambil apabila biru pertama sudah terambil. Nah, tadi kan tanpa pengulangan ya, tanpa pengembalian, berarti berarti bolanya sudah terambil 1, totalnya sekarang 6, dan karena birunya tadi yang pertama sudah terambil, berarti sekarang birunya tinggal 4. Berarti 4/7. Maaf tadi maksudnya 8 diambil 1, berarti sekarang 7. Kemudian peluang dari merah muncul di pengambilan terakhir apabila biru kedua sudah terambil tanpa pengembalian. Berarti bolanya yang dari 7 terambil lagi 1, birunya berarti sekarang total bolanya ada 6, tapi bola merah karena masih belum ada yang terambil, berarti masih tetap 3. Jadi di sini 3/6 sama dengan 1/2. Oke. So, dari sini sekarang kita tinggal kali saja untuk mencari peluangnya. Peluang dari BBR adalah 5/8 dikali 4/7 dikali 1/2 sama dengan 20/112 sama dengan kita sederhanakan menjadi 5/28. Oke, jadi peluang
Jadi peluang dari first red ball on last draw adalah 5/28. Baik, saya akan menjelaskan terkait nomor 28D, di mana nomor 28D ini itu soal menginginkan bahwa peluang bola terakhir yang diambil adalah berwarna merah tanpa pengembalian. Maka di mana bola ketiga harus merah, tetapi dua bola yang pertama itu boleh dikombinasi. Muncullah beberapa kemungkinan, yaitu yang pertama, di mana bola biru dengan saya misalkan B totalnya 5, bola merah saya misalkan M totalnya 3. Maka yang pertama, peluang biru-biru merah yaitu 5/8 dikali 4/7 dikali 3/6. Di mana biru totalnya 5, lalu yang kedua tinggal 4/7 dan yang merah yaitu 3/6, ada total semua bola. Maka dari itu hasilnya 10/56. Yang kedua, peluang biru merah-merah, di mana yang pertama 5/8 yaitu bola berwarna biru. Yang kedua merah totalnya 3/7. Dan yang terakhir sisa dari merah yaitu 2/6, di mana total dari bola yang ada. Maka hasilnya 5/56. Dan yang ketiga yaitu peluang merah, biru, dan merah. Maka dari itu yang pertama merah 3/8, yang kedua biru yaitu 5/7, dan yang terakhir merah kembali yaitu sisanya 2, maka 2/6. Dari 6 itu total semua bola yang tersisa. Maka hasilnya adalah 5/56. Dan yang terakhir yaitu peluang ketiganya itu muncul berwarna merah, di mana yang pertama bola merah 3/8, lalu yang kedua sisa 2/7, dan yang terakhir dikali 1/6. Maka hasilnya adalah 1/56. Jadi peluang dari bola ketiga yang harus berwarna merah adalah 10/56, 5 ditambah 5/56, ditambah 5/56, dan juga ditambah 1/56, maka hasilnya adalah 21/56. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan terkait nomor 36, di mana soal yang diinginkan yaitu laci A berisi 5 koin penny dan 3 koin dime, sedangkan laci B berisi 3 koin penny dan 7 koin dime. Sebuah laci dipilih secara acak, lalu 1 koin dipilih secara acak dari laci tersebut. Maka soal dari 36A yaitu tentukan probabilitas memilih koin dime. Saya misalkan laci A dengan 5P dan juga 3D dengan total 8 koin, laci B 3P dan 7D dengan total 10 koin. Maka pertama saya mencari peluang A dan peluang B, yaitu sama-sama setengah karena ada 2 laci dan masing-masing itu sama-sama mungkin dipilih. Maka PA sama dengan PB. Lalu saya menggunakan rumus peluang bersyarat, di mana peluang D terjadi dengan syarat A telah terjadi dengan rumus jumlah koin D di A per total koin di A. Maka hasilnya 3/8. Lalu peluang D terjadi dengan syarat B telah terjadi, yaitu jumlah koin D di B per total koin di B, yaitu hasilnya 7/10. Maka probabilitas total, yaitu PD sama dengan peluang D terjadi dengan syarat A telah terjadi dikali PA, ditambah peluang D terjadi dengan syarat B telah terjadi dikali PB. Maka dari itu, yaitu dengan semua yang sudah diketahui, 3/8 dikali 1/2 ditambah 7/10 dikali 1/2. Maka hasilnya yaitu 43/80. Terima kasih. Soal nomor 36B. Laci A berisi 5 uang logam 1 sen dan 3 uang logam 10 sen. Sedangkan laci B berisi 3 uang logam 1 sen dan 7 uang logam 10 sen. Sebuah laci dipilih secara acak dan sebuah koin dipilih secara acak dari laci tersebut. Misalkan sebuah uang logam 10 sen diperoleh. Berapa probabilitas koin tersebut berasal dari laci B? Untuk itu, dapat kita uraikan, laci A berisi 5 uang logam 1 sen dan 3 uang logam 10 sen, dengan total 8 koin. Dan laci B berisi 3 uang logam 1 sen dan 7 uang logam 10 sen, dengan total 10 koin. Kita ketahui sebelumnya, yaitu eksperimen ini adalah suatu pengambilan koin dari dalam laci. Dengan B1 adalah kejadian terpilihnya laci A, dan B2 adalah kejadian terpilihnya laci B.
Dan A adalah suatu kejadian terambilnya uang logam 10 sen. Pertama-tama, kita akan cari terlebih dahulu peluang terambilnya uang logam 10 sen dari kedua laci, yaitu laci A dan laci B. Kita dapatkan peluang A adalah peluang A dengan syarat B1 dikalikan dengan peluang B1 ditambah dengan peluang A dengan syarat B2 dikalikan dengan peluang B2. Dengan nilai 3/8 dikalikan dengan 1/2 ditambah dengan 7/10 dikalikan dengan 1/2. 3/8 didapat dari 3 uang logam 10 sen dibagi dengan total jumlah koin di laci A. Dan 1/2 didapat dari peluang terpilihnya laci A dari kedua laci. Begitu pula dengan pada bagian ini. Didapatkan hasil atau nilai yaitu 43/80. Selanjutnya, untuk mengetahui peluang terambilnya uang logam 10 sen tersebut dari laci B, kita menggunakan rumus Bayes rule, yaitu dengan rumus peluang B2 dengan syarat A sama dengan peluang B2 dikalikan dengan peluang A dengan syarat B2 dibagi dengan peluang A. Yaitu sama dengan 1/2 dikalikan dengan 7/10 dibagi dengan 43/80. Menghasilkan nilai yaitu sebesar 28/43. Selanjutnya yaitu soal nomor 42. Probabilitas penembak jitu mengenai target adalah 0,9 pada setiap tembakan, dan tembakan berulang bersifat independen. Dia memiliki 2 pistol, satu pistol berisi 2 peluru dan yang lainnya hanya berisi 1 peluru. Dia memilih pistol secara acak dan menembak target hingga pistolnya kosong. Berapa probabilitas untuk mengenai target tepat 1 kali? Dari soal tersebut dapat kita uraikan, pistol A berisi 2 peluru dengan ruang sampel yaitu T, T, TM, MT, dan MM. Pistol B berisi 1 peluru dengan ruang sampel T dan M, di mana kita anggap T adalah kejadian tepat sasaran dengan peluang yaitu 0,9 atau 9/10, dan M adalah kejadian melesat dengan peluang yaitu 1 dikurangi 0,9 yaitu 0,1 atau sama dengan 1/10. Kita ketahui sebelumnya, eksperimen ini adalah percobaan menembak target dengan menggunakan pistol, di mana B1 adalah kejadian terpilihnya pistol A, B2 adalah kejadian terpilihnya pistol B, dan A adalah kejadian tertembaknya target tepat 1 kali. Kita anggap seperti itu. Pertama, kita cari tahu terlebih dahulu peluang tertembaknya target tepat 1 kali ketika menggunakan pistol A dan juga ketika menggunakan pistol B. Pertama, menggunakan pistol A yaitu peluang terjadinya tertembaknya target tepat 1 kali dengan syarat B1 atau peluang A dengan syarat B1 yaitu TM NT. Kita dapatkan nilai 9/10 yaitu peluang kejadian T dikalikan dengan 1/10 kejadian M ditambah dengan 1/10 kejadian M dikalikan dengan 9/10 kejadian T sama dengan 18/100 untuk peluang tertembaknya target tepat 1 kali dengan menggunakan pistol A. Selanjutnya yaitu peluang tertembaknya target tepat 1 kali menggunakan pistol B, yaitu peluang A dengan syarat B2 itu sama dengan kejadian T. Nilainya yaitu peluangnya 9/10. Selanjutnya kita cari peluang kejadian A, yaitu menggunakan rumus peluang kejadian A sama dengan peluang kejadian A dengan syarat B1 dikali dengan peluang kejadian B1 ditambah dengan peluang kejadian A dengan syarat B2 dan dikali dengan peluang B2. Kita dapatkan nilai 18/100 didapat dari sini tadi dikalikan dengan 1/2 yaitu peluang terpilihnya pistol A ditambah dengan 9/10 didapatkan dari ini tadi sebelumnya dikalikan dengan 1/2 yaitu peluang terpilihnya pistol B didapatkan nilai 54/10 atau sama dengan 0,50